Bertemu kembali dengan Bu Vero dalam mata pelajaran Sosiologi kelas 12. Masih di kompetensi dasar ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Pada sesi sebelumnya kita telah mempelajari materi terkait dengan tujuan pembelajaran yang pertama dan kedua. Nah, kali ini adalah sesi kedua di mana kita akan membahas materi yang terkait dengan tujuan pembelajaran yang ketiga dan keempat. Baik, pada sesi sebelumnya kita telah membahas sekilas mengenai faktor penyebab ketimpangan sosial, yakni faktor struktural dan yang kedua adalah faktor kultural. Baik, kita akan memperdalam masing-masing faktor tersebut. Yang pertama adalah faktor struktural, berkaitan dengan tata kelola yang merupakan kebijakan pemerintah dalam menangani masyarakat. Nah, terlebih dalam mengelola Indonesia yang merupakan negara majemuk dengan wilayah yang secara geografis terpisah-pisah ya, karena kita adalah negara kepulauan, sehingga cakupan dan jangkauannya sangat luas. Ini dibutuhkan pengelolaan yang baik oleh pemerintah dan bersinergi dengan masyarakat. Nah, bagaimana peran pemerintah di sini adalah peran pemerintah sebagai dinamisator, sebagai mediator, dan sebagai katalisator. Yang pertama adalah peran pemerintah sebagai dinamisator, bahwa pemerintah idealnya mampu menumbuh kembangkan simpati para penyelenggara terhadap masyarakat dan sebaliknya. Nah, ini tentunya diperlukan upaya komunikasi dan sosialisasi yang baik dari setiap kebijakan. Sebagai contoh, pada beberapa waktu yang lalu ada kebijakan Omnibus Law UU Cipta Kerja ya. Nah, ini bagaimana kemudian setelah ditetapkan menimbulkan gelombang demonstrasi yang besar-besaran dari masyarakat. Nah, ini seandainya sebelumnya ada komunikasi, kemudian ada sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, tentunya akan bisa menghindari terjadinya aksi demonstrasi dari berbagai lapisan masyarakat. Kemudian, sebagai mediator, diharapkan pemerintah mampu berlaku adil dalam menyelesaikan masalah di masyarakat dengan wawasan dan semangat kebangsaan yang kuat, seperti tidak mementingkan kepentingan pribadi, namun memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara. Sebagai contoh, dalam masyarakat majemuk ya, di masyarakat kita yang terdiri dari berbagai suku, budaya, kepentingan dengan perbedaan yang beragam. Nah, bagaimana pemerintah bisa bijak merangkul semua pihak, karena dengan kemajemukan yang ada di negara kita, di masyarakat kita ini akan sangat potensial untuk terjadinya konflik. Nah, bagaimana pemerintah merangkul dari pihak-pihak yang berkonflik ini dan menempatkan masing-masing dengan tetap dalam koridor persatuan bangsa. Nah, baik, yang ketiga adalah sebagai katalisator, di mana pemerintah idealnya mampu mengarahkan diri sebagai pengatur dan pengendali melalui regulasi kebijakan yang menghindari diskriminasi dan eksploitasi terhadap masyarakat. Nah, melalui apa? Melalui kebijakan yang mengarah pada pemerataan, misalnya kebijakan pengembangan pembangunan transportasi di seluruh wilayah Indonesia. Ya, di mata pelajaran geografi kita belajar bahwa bagaimana posisi Indonesia sebagai poros maritim ini ya, kemudian pemerintah mengupayakannya dengan pembangunan tol laut. Ya, kemudian pembangunan jaringan transportasi di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai contoh, pembangunan jalan tol Trans Sumatera, kemudian pembangunan jalan di Papua. Nah, ini semuanya ini adalah sebagai bentuk usaha untuk memeratakan kesejahteraan ke seluruh masyarakat Indonesia dalam memudahkan pendistribusian baik barang maupun jasa. Baik, dengan demikian faktor struktural sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial sehingga dapat mengatasi ketimpangan sosial. Jika secara faktor struktural tidak mampu atau tidak memadai, ya, maka akan mendorong terjadinya ketimpangan sosial, menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial. Baik, yang kedua adalah faktor kultural, berkaitan dengan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Meliputi sikap mental dan perilaku anggota masyarakat yang semangat, ulet, cerdas, jujur, kreatif, pandai memanfaatkan peluang. Nah, jika memiliki sikap mental yang seperti ini, mau seperti apa situasinya? Misalkan dengan adanya globalisasi yang membawa berbagai perubahan sosial, akan tetapi
jika memiliki sikap mental yang mampu berjuang, fight, tidak mudah menyerah, kemudian cerdas, pandai memanfaatkan peluang, maka akan terhindar terjadinya ketimpangan sosial. Ya. Selanjutnya, itu tadi dari masyarakat. Nah, sekarang kalau dari penguasa, bagaimana dari para kaum penguasa? Nah, sikap mental dari para penguasa dibutuhkan sikap mental yang mampu mengendalikan dirinya untuk tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Nah, seringkali para penguasa memiliki budaya birokrat yang mementingkan diri mereka sendiri, kepentingan mereka sendiri ataupun kelompoknya dalam menjalankan kekuasaan. Nah, ini yang menimbulkan terjadinya ketimpangan sosial. Dengan demikian, faktor kultur atau budaya sangat penting untuk dibenahi dan dipersiapkan untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai produktif dalam mengatasi ketimpangan sosial agar tercipta keadilan sosial. Baik, selanjutnya permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal yang disebabkan oleh globalisasi. Ya, bahwa ketimpangan sosial adalah merupakan masalah sosial. Nah, dia ketimpangan sosial yang disebabkan baik oleh faktor struktural maupun kultural ini merupakan masalah sosial. Nah, mengapa? Karena menyangkut suatu kondisi dan situasi yang tidak diharapkan yang berkaitan dengan terpenuhinya rasa keadilan di masyarakat. Baik dari faktor penyebab ketimpangan sosial tadi ya, ada faktor struktural, faktor kultural, ini yang melatar belakangi terjadinya ketimpangan sosial. Yakni dengan adanya stratifikasi sosial yang ada di masyarakat, kemudian sikap prejudis dan sikap diskriminasi. Baik, yang pertama adalah stratifikasi sosial. Kita telah mempelajari materi mengenai stratifikasi sosial di kelas 11 ya. Ada stratifikasi sosial terbuka, tertutup, dan campuran. Nah, bagaimana masing-masing karakteristik dari berbagai sistem stratifikasi ini berpengaruh terhadap terjadinya ketimpangan sosial. Sebagai contoh, stratifikasi sosial yang tertutup tentunya akan semakin memungkinkan atau mengantarkan kepada situasi ketimpangan sosial. Nah, di masyarakat kita dengan stratifikasi sosial yang terbuka ini seharusnya ya idealnya akan terwujud situasi yang tidak terjadi ketimpangan sosial. Karena apa? Karena setiap orang memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri, untuk mengembangkan kesejahteraan dan melakukan mobilitas kelas sosial, status sosial. Ya, namun kenyataannya di masyarakat kita ini ternyata ketimpangan sosial masih menjadi masalah sosial yang sangat berat, yang sangat pelik. Nah, ini ya, ini yang perlu kita uraikan, kita pahami. Ya, bahwa ternyata tidak hanya semata-mata dari adanya sistem stratifikasi yang terjadi atau yang ada dalam suatu masyarakat yang mendasari hingga terjadinya ketimpangan sosial, tapi ada banyak faktor lain. Ya, baik, kemudian kita lihat secara aspek struktural bahwa stratifikasi sosial memunculkan tipe-tipe kekuasaan. Nah, ini tergantung para penguasanya seperti apa. Para penguasanya mampu untuk menciptakan iklim yang bisa membuat semua anggota masyarakatnya bisa mengakses kesempatan untuk mengembangkan diri atau tidak. Tadi ya, bagaimana peran penguasa yang memiliki sikap mental yang tidak mementingkan diri sendiri. Nah, dengan kondisi di masyarakat kita yang masih seperti ini ya, bisa disimpulkan bagaimana penguasa yang ada, apakah keseluruhan dari penguasa benar-benar bisa menempatkan diri sebagai penguasa yang bertanggung jawab, yang bisa berperan sebagai dinamisator, katalisator, mediator tadi, atau hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Baik, kemudian aspek kultural. Bahwa stratifikasi sosial menciptakan status dan peran dari masing-masing anggota masyarakat terkait budaya atau kultur masing-masing individu maupun kelompok. Ya, bagaimana seharusnya
berbagai kelompok yang ada di masyarakat ini adalah seharusnya sejajar ya, tidak ada penggolongan atau hanya merupakan pembedaan atau diferensiasi sosial. Tapi kenyataannya tercipta kelas-kelas sosial di masyarakat terkait dengan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat. Nah ini, stratifikasi sosial ini yang kemudian menciptakan status dan peran dari masing-masing anggota masyarakat sehingga mungkin mementingkan kelompoknya atau tidak bisa merangkul kelompok yang lain. Nah, ini yang akhirnya menimbulkan ketimpangan sosial. Baik, selanjutnya adalah sikap prejudis ya. Prejudis istilah lainnya adalah prasangka, yakni menyimpulkan objek secara subjektif tidak sesuai realita objek. Nah, kemudian ada istilah social prejudice atau prasangka sosial, yakni penilaian terhadap individu lain maupun kelompok lain didasarkan dari keanggotaan pada kelompok, cenderung berupa sikap negatif yang ditujukan kepada orang lain atau kelompok lain tanpa adanya alasan yang objektif dan mendasar atas pribadi orang lain. Nah, kita lihat dari sikap prejudis tersebut, kita lihat dari aspek struktural dan aspek kultural. Sebagai aspek struktural ya, bagaimana struktur yang ada penyelenggara negara dapat memunculkan sikap diskriminasi atas adanya sikap prejudis dari penyelenggara negara ya terhadap anggota masyarakat. Nah, dalam mengakses kesempatan untuk mengembangkan diri. Misalnya, ada kelompok yang dianggap kelompok itu kelompok X misalnya susah untuk berkembang, akhirnya apa? Tidak diberi akses atau kesempatan. Nah, ini sikap prejudis dari penyelenggara negara ini ya. Kemudian dari masyarakat sendiri, dari aspek kultural. Bagaimana sikap prejudis yang mengkristal dalam sikap mental masyarakat dapat menutup kesempatan atau akses dari anggota masyarakat lain untuk sama-sama berkembang, sehingga mengantarkan pada kondisi yang tidak berimbang atau tidak adil atau timpang. Baik, selanjutnya adalah sikap diskriminasi. Diskriminasi mengarah kepada ketidakadilan yang mengantarkan pada kondisi ketimpangan sosial. Nah, dari aspek struktural ya, bagaimana diskriminasi dalam pendistribusian kesempatan mengembangkan usaha bagi anggota masyarakat. Kemudian dari aspek kultural, bagaimana diskriminasi oleh kelompok yang memiliki akses atau kesempatan terhadap anggota masyarakat lain dengan lebih mementingkan diri sendiri atau kelompok. Nah, bagaimana terkait dengan yang kita sampaikan tadi, bagaimana upaya pemerintah untuk mendistribusikan hasil pembangunan. Ini adalah upaya pemerintah untuk meniadakan sikap diskriminasi. Ya, pada zaman dahulu pernah terjadi berbagai gelombang di masyarakat daerah ya karena menganggap adanya diskriminasi oleh pemerintah terhadap wilayah-wilayah di luar Jawa. Nah, sehingga muncul banyak sekali aksi-aksi di luar Jawa ya. Ada banyak sekali gerakan seperti Gerakan Aceh Merdeka, kemudian dan yang lainnya ya. Nah, ini yang merupakan sebagai bentuk protes karena menganggap bahwa pemerintah diskriminatif terhadap wilayah-wilayah di luar Jawa. Nah, kita lihat di pemerintahan yang sekarang ini semakin lama akan semakin diupayakan upaya untuk meniadakan diskriminasi melalui apa? Pendistribusian hasil pembangunan. Baik, selanjutnya. Nah, bagaimana akibat dari ketimpangan sosial ya? Yang pertama adalah kriminalitas, kemudian melemahnya jiwa wirausaha, kemudian monopoli. Yang keempat adalah kemiskinan, kemudian kemerosotan moral dan pencemaran lingkungan alam. Baik, yang pertama adalah kriminalitas ya. Bahwa perbedaan dalam mengakses kesempatan untuk berkembang pada masyarakat bawah atau tertinggal jika tidak kunjung ada perhatian untuk memenuhi kebutuhan hidup bisa mendorong terjadinya kriminalitas karena didorong oleh kebutuhan untuk memenuhi kehidupan ya, kebutuhan hidup ya. Namun tidak hanya untuk masyarakat kelas bawah, sebaliknya untuk masyarakat di kelas atas ya bisa terdorong untuk terjadinya kriminalitas akibat adanya ketimpangan sosial ini. Misalnya dengan segala kemajuan yang ada, kemudian adanya globalisasi ini ya, sehingga mendorong orang untuk bisa mengakses berbagai hal yang menjadi kemajuan teknologi. Nah, ini yang untuk masyarakat atau di kalangan atas yang kebetulan memiliki sikap mental yang materialistis, kemudian
memiliki budaya konsumerisme, kemudian individualis. Nah, ini dengan gaya hidup yang terlalu tinggi maka akan mendorong terjadinya kriminalitas, misalnya dengan melakukan korupsi misalnya ya. Nah, berbicara mengenai kriminalitas, kita telah mempelajari di kelas 10 maupun kelas 11 ya, ada berbagai jenis kejahatan seperti white collar crime, kemudian blue collar crime, ada kejahatan terorganisasi dan yang lainnya. Maka di sini nampak bahwa perlunya atau dibutuhkannya sikap mental dari setiap anggota masyarakat, entah itu kalangan atas, entah itu kalangan bawah, untuk menghindari atau jangan sampai terjadi kriminalitas akibat adanya ketimpangan sosial yang ada. Baik, kemudian melemahnya jiwa wirausaha. Ya. Bagaimana ketimpangan sosial yang ada jika kita tidak memiliki sikap mental yang kuat untuk mendukung tetap adanya jiwa wirausaha, maka kita akan semakin tertinggal. Ya. Misalnya dengan adanya globalisasi yang menyebabkan perubahan pasar, perubahan pangsa pasar dari hasil produksi kita gitu ya. Misalnya kita memiliki usaha. Nah, jika kita memiliki usaha kemudian mengalami penurunan karena adanya berbagai produk dari luar negeri yang masuk ke negara kita, kemudian kita tidak berusaha untuk meningkatkan kualitas dari produk kita, ya kita akan semakin tertinggal. Tapi bagaimana dengan apabila kita memiliki jiwa wirausaha yang tetap baik gitu ya, yang tetap terus berkembang, mengupdate informasi yang semakin baik yang dibutuhkan oleh masyarakat luas ya, semakin ke sini tentunya kebutuhan atau keinginan masyarakat akan semakin tinggi. Nah, bagaimana kita bisa menjawab kebutuhan masyarakat tersebut, keinginan masyarakat tersebut dengan produk-produk kita yang semakin diperbarui. Nah, dengan jiwa wirausaha yang melalui tindakan yang kreatif ya, kemudian bisa tetap menghasilkan sesuatu yang memiliki value. Nah, ini yang bisa untuk mendukung perekonomian masyarakat dan secara keseluruhan pada akhirnya akan mendukung perekonomian secara nasional. Kemudian yang ketiga adalah monopoli atau penguasaan pasar. Nah, akibat ketimpangan sosial ini yang terjadi adalah hanya pihak-pihak tertentu yang menguasai pasar, yang kaya semakin kaya gitu ya, yang miskin semakin tertinggal jika tidak berusaha. Nah, bagaimana diupayakan kita ini tetap mengusahakan supaya pasar yang ada tidak dimonopoli oleh hanya pihak-pihak tertentu saja, golongan tertentu saja. Kemudian yang keempat adalah kemiskinan ya, bahwa ketimpangan sosial tentunya akan semakin mengakibatkan terjadinya kemiskinan untuk masyarakat yang kurang mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengembangkan diri. Nah, kemiskinan yang terlalu lama kemudian terlalu akut ya akhirnya yang mendorong ke kriminalitas tadi ya. Kemudian selanjutnya adalah kemerosotan moral. Ya, kemerosotan moral ini tentunya tidak hanya dialami oleh golongan masyarakat bawah misalnya, bisa terjadi kepada siapa saja di berbagai lapisan masyarakat, baik itu golongan atas maupun golongan bawah ya. Misalnya golongan bawah dengan semakin dalamnya kemiskinan yang dialami akan semakin mendorong untuk terjadinya degradasi moral sehingga melakukan kriminalitas tadi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, begitu juga sebaliknya dengan golongan ya atas atau golongan kaya atau yang kebetulan menjadi penguasa gitu ya. Semakin timpangnya suatu masyarakat, semakin kaya mungkin semakin ingin untuk menguasai gitu ya. Semakin ingin untuk menguasai pasar misalnya, atau semakin ingin untuk mengembangkan kekuasaannya. Bisnisnya, perusahaannya misalnya ya. Nah, ini yang kemudian menimbulkan sikap yang kurang peduli kepada masyarakat sekitar. Hanya individual terpusat pada dirinya sendiri. Nah, ini juga merupakan degradasi moral. Baik, selanjutnya adalah pencemaran lingkungan. Bagaimana akibat ketimpangan sosial bisa mendorong terjadinya pencemaran lingkungan. Misalnya,
untuk memenuhi kebutuhan hidup karena dalam kondisi ketimpangan sosial yang ada, akhirnya apa? Menghalalkan segala cara dengan mengeksplor alam sebesar-besarnya. Sebagai contoh, merambah hutan lindung. Nah, ini yang kemudian pada akhirnya akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, demikian tadi adalah akibat dari ketimpangan sosial. Nah, bagaimana upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial? Dibutuhkan sikap mental baik dari pemerintah maupun masyarakat dari berbagai kalangan untuk mempersempit ketimpangan sosial. Ya, sebagaimana yang telah kita bahas tadi. Bahwa tidak hanya peran pemerintah saja, tetapi bagaimana pemerintah bersinergi dengan masyarakat untuk sama-sama berperan dalam mempersempit ketimpangan sosial. Yang pertama, peran pemerintah. Ya, baik sebagai dinamisator, mediator, dan katalisator tadi melalui apa? Kebijakan pemerintah yang menciptakan keadilan sosial. Ya, di negara kita sebenarnya sudah diupayakan dari dulu ya, dari mulai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ya, pasal 33 ayat 1 dan 3. Kemudian masih dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 ya, pasal 34. Bagaimana memperhatikan fakir miskin dan anak terlantar. Ya. Kemudian UU nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Bagaimana setiap manusia memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, untuk hidup tentram, untuk mempertahankan hidup, meningkatkan taraf hidupnya. Nah, ini bentuk dari kepedulian pemerintah sebenarnya ya. Bagaimana pemerintah sebenarnya sudah berperan dari dulu membuat kebijakan yang menjadi dasar untuk jangan sampai terjadinya ketimpangan sosial. Ya. Kemudian yang terbaru adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial melalui pasal 3. Nah, salah satu dari berjalannya kebijakan pemerintah atau peran pemerintah ini salah satunya adalah bagaimana pemungutan pajak dilakukan dengan benar dan memastikan bahwa belanja pemerintah memang benar-benar berpihak kepada masyarakat miskin. Baik, setelah peran pemerintah, kita menuju ke peran masyarakat. Nah, bagaimana sikap tindakan dari masyarakat untuk mempersempit jurang pemisah antara kelompok kaya dengan kelompok miskin, yakni dengan tidak mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya sendiri. Kemudian, meski memiliki status dan peran yang berbeda akibat stratifikasi yang berlaku di masyarakat, tetap memiliki sikap yang menghargai kehadiran orang lain, memberi kesempatan kepada orang lain untuk berusaha. Gitu ya. Misalnya dengan membuka lapangan kerja di berbagai lapisan masyarakat ya. Oke, kemudian menghindari sikap prejudis dan diskriminasi terhadap anggota masyarakat lain. Ini yang sangat penting ya. Bagaimana untuk tidak berimage negatif kepada orang lain, kepada kelompok lain. Misalnya ya, membuka kesempatan kerja ya bagi siapa saja, tidak memandang suku, tidak memandang kelompoknya. Baik, selanjutnya. Nah, ini merupakan upaya dari anggota masyarakat untuk menyiapkan dan melatih diri ya dalam mengatasi ketimpangan sosial ya. Mematuhi perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, kemudian belajar dan membiasakan diri mencintai sesama manusia karena sama manusia adalah sama, jadi tidak membeda-bedakan dari mana asalnya, sukunya, agamanya gitu ya. Nah, mungkin misalnya menciptakan lapangan kerja khusus untuk agama tertentu. Nah, ini berarti apa? Sikap mentalnya belum siap untuk menempatkan sesama manusia dalam cinta yang sama. Ya, baik. Kemudian menanamkan kesadaran dan rasa cinta kepada tanah air, bangsa dan negara. Bahwa nasionalisme ini sangat penting karena setiap bagian di negara kita yang majemuk ini, setiap unsur dari bangsa Indonesia ini memiliki kesempatan yang sama. Jika memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, maka bisa menempatkan masing-masing suku bangsa, masing-masing dari kelompok masyarakat yang berasal dari pulau yang berbeda adalah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Kemudian, melatih dan membiasakan diri hidup bergaul dan bersikap demokratis. Melatih dan membiasakan diri bersikap adil dan berjiwa sosial. Nah, berikutnya ya adalah upaya mengatasi ketimpangan sosial menurut Bank Dunia ya.
baik, salah satunya adalah menciptakan lapangan kerja, kemudian menciptakan kondisi ekonomi yang tahan terhadap krisis dan lonjakan harga, ya, termasuk kondisi ekonomi yang tahan terhadap pandemi COVID ini ya, pandemi COVID-19 ini bagaimana masyarakat mampu bertahan ya. Kemudian meluncurkan program pemberdayaan masyarakat untuk orang terpinggirkan. Karena masyarakat kita ini kebetulan ya, kalau kita kaitkan dengan masyarakat kita ini banyak sekali masyarakat yang berada di daerah pinggiran, misalnya di daerah perbatasan sana ya, yang mungkin karena secara geografis sulit terjangkau atau terakses sehingga banyak sekali ketertinggalan yang dialami oleh masyarakat pinggiran. Nah, selanjutnya adalah upaya mengatasi ketimpangan sosial menurut BPPPD atau Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2014. Bahwa upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial adalah dengan cara melakukan pemerataan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan atau inclusiveness, bukan eksklusif ya. Kalau eksklusif berarti hanya orang-orang tertentu saja. Nah, ini bagaimana pemerataan yang berkeadilan tersebut? Adalah pemberdayaan melalui peningkatan partisipasi dan perluasan manfaat. Kemudian yang kedua adalah peningkatan akses kualitas pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga adalah pengentasan kemiskinan dan master plan MP3I. Kita mulai dari yang pertama, pemberdayaan melalui peningkatan partisipasi dan perluasan manfaat. Ya, bahwa pemerintah telah mengembangkan program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat miskin, rentan, dan termarginalkan untuk penanggulangan kemiskinan, yaitu melalui upaya perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro kecil, dan program-program pro rakyat. Sebagai contoh bagaimana diberdayakan UMKM ya. Nah, ini merupakan upaya pemerintah dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui peningkatan masyarakat dan perluasan manfaat. Nah, yang kedua adalah peningkatan akses kualitas pendidikan dan kesehatan melalui upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Misalnya dengan adanya posyandu, kemudian ada perbaikan gizi di setiap kegiatan posyandu ya, misalnya menyediakan makanan sehat untuk ibu dan anak ini ya. Kemudian peningkatan perbaikan gizi, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, pelaksanaan jaminan kesehatan, peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Nah, yang ketiga, pengentasan kemiskinan dan master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia atau MP3I. Karena apa? Karena dianggap bahwa penurunan angka kemiskinan belum signifikan dengan adanya berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan masyarakat. Sehingga BPPPD menganggap dibutuhkannya satu perencanaan yang lebih lagi, yang lebih memberikan sinergi terhadap pengentasan kemiskinan ya, karena dianggap penurunan angka kemiskinannya belum signifikan dengan program yang sudah dijalankan. Nah, kira-kira kenapa? Yang pertama adalah persoalan kultural masyarakat yang membuat mereka sulit keluar dari lingkungan masyarakat. Kemudian belum optimalnya program penanggulangan kemiskinan menjangkau seluruh wilayah ya. Kemudian kebijakan ekonomi yang belum sepenuhnya memihak masyarakat miskin, mungkin kondisi ekonomi yang berpengaruh besar terhadap kerentanan masyarakat, terutama faktor pertumbuhan ekonomi dan inflasi ya. Baru mau mengentaskan kemiskinan tapi kemudian ada bencana pandemi, misalnya pandemi COVID ini. Nah, ini ya. Kemudian berbagai akar persoalan kemiskinan yang tidak cukup menjadi perhatian dan prioritas bersama sebelum kemiskinan terlanjur menimpa masyarakat. Nah, misalnya kurang komunikasinya antar unsur dari pemerintah dari pusat ke daerah misalnya. Nah, ini banyak sekali ya akar permasalahan yang menjadi kendala dalam pengentasan kemiskinan. Nah, karenanya direncanakan adanya MP3I, Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Ya, ini menjabarkan strategi, kebijakan, dan program percepatan penanggulangan kemiskinan melalui prinsip kerjasama dan sinergi semua pihak, baik pemerintah, yakni pusat maupun daerah, kemudian BUMN, swasta, dan masyarakat. Nah, dalam hal ini istilahnya adalah Public People Private Partnership.
Nah, di mana peran pemerintah pusat? Yakni dengan melakukan sinergi dalam penganggaran penanggulangan kemiskinan melalui kementerian dan kelembagaan yang dimiliki. Kemudian pemerintah daerah melakukan identifikasi akar kemiskinan di wilayahnya. Kemudian apakah program-program yang akan berlangsung ataupun sedang berlangsung di wilayahnya. Kemudian bagaimana peran BUMN dan swasta, yakni melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, ini bagaimana setiap perusahaan itu dituntut untuk memiliki tanggung jawab sosial, ya, etika sosial untuk memperhatikan masyarakat di sekitarnya. Misalnya, masyarakat sekitarnya perlu membangun sesuatu gitu ya, yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat di suatu wilayah di sekitar perusahaan, maka perusahaan yang ada di dekat masyarakat, di sekitar masyarakat tersebut harus ikut berkontribusi. Ya. Oke, berikutnya adalah masyarakat melalui penguatan sikap mental. Baik, selanjutnya bagaimana penguatan posisi komunitas lokal sebagai peran dari anggota masyarakat untuk merespon perubahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi. Nah, upaya penguatan posisi komunitas lokal ini ditujukan untuk mampu bertahan dan bisa terus berkembang dalam rangka menghadapi era globalisasi, sehingga tidak ketinggalan, tidak semakin terjadi ketimpangan sosial. Ya. Kemudian, menangani komunitas lokal di Indonesia tidak dapat digeneralisasi karena setiap komunitas memiliki kondisi dan karakter yang berbeda. Misalnya, masyarakat di Papua berbeda tentunya dengan karakter dari masyarakat di Maluku, berbeda pula dengan masyarakat di Sulawesi, berbeda pula dengan masyarakat di Jawa. Misalnya dengan masing-masing karakter, bagaimana dengan tetap mempertahankan karakter ini, setiap lapisan masyarakat dapat diberdayakan, ya, untuk merespon perubahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi. Sehingga perlu pendekatan secara per komunitas dan per masalah. Ya, pada setiap komunitas kondisinya bagaimana, pada setiap permasalahan kondisinya bagaimana, ya. Baik, selanjutnya bagaimana pemberdayaan masyarakat tersebut, ya. Pemberdayaan sendiri adalah dari pengertian upaya penguatan atas ketidakberdayaan, sehingga dari ketidakberdayaan menjadi berdaya. Baik, pemberdayaan ini melalui upaya menciptakan kondisi yang kondusif untuk mampu mengembangkan potensi komunitas lokal, misalnya dengan memudahkan perizinan usaha. Ya, kemudian mengadakan training-training atau pelatihan untuk berusaha, ya. Kemudian selanjutnya memperkuat modal atau potensi sosial masyarakat demi meningkatkan mutu kehidupannya. Ada banyak sekali penyaluran dana untuk masyarakat menengah ke bawah, untuk usaha mikro, ya, dengan penyaluran dana, penyaluran modal yang bisa digunakan masyarakat untuk membuka usaha atau mengembangkan usaha. Banyak sekali lembaga keuangan yang dituntut oleh pemerintah untuk melayani masyarakat mikro, ya, sebagai lembaga keuangan mikro. Baik, berikutnya adalah mencegah dan melindungi agar kekuatan atau tingkat kehidupan masyarakat yang sudah rendah tidak semakin terpuruk. Justru kehidupannya harus lebih meningkat, ya. Baik, selanjutnya adalah ini, bahwa penguatan posisi komunitas lokal harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Sebesar apapun upaya pemerintah, namun jika dari masyarakat sendiri tidak terbangun sikap yang mendasar untuk memberdayakan diri, untuk menguatkan posisi, ya sia-sia upaya pemerintah, ya. Karenanya harus ada sinergi dari pemerintah, memberikan kesempatan seluas-luasnya, menciptakan lapangan kerja, memudahkan perizinan. Tapi kalau dari masyarakat sendiri tidak ingin berusaha, ya, menanggalkan budaya malasnya misalnya, kemudian tidak memiliki etos kerja, etos berjuang yang tinggi, ya, maka apa gunanya adanya kebijakan pemerintah, ya, karenanya perlu saling sambut antara kesempatan yang diberikan oleh pemerintah dan antusiasme dari masyarakat untuk menyambut berbagai kebijakan yang mempermudah untuk usaha, untuk membuka atau mengembangkan iklim usaha. Kemudian, secara konstitusi pemerintah memiliki tugas dan wewenang melalui departemen dan dinas-dinas yang terkait dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Misalnya, ya, dari ada
khusus mengenai UMKM ini ya, bagaimana mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah di masyarakat, lebih memberikan perhatian, memberikan pelatihan, kemudian memberikan pendanaan free ya untuk para UMKM ini, misalnya setiap UMKM yang terdaftar di dinas koperasi ya, ini mendapatkan kucuran dana misalnya. Nah ini ya, baik. Kemudian peran pemerintah dalam hal ini antara lain adalah mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penguatan posisi komunitas lokal agar mampu merespon perubahan sosial ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Nah ini adalah peran pemerintah. Nah bagaimana dengan peran masyarakatnya, anggota masyarakatnya? Nah, berikut ini adalah bagaimana peran dari anggota masyarakatnya untuk mampu menjalin relasi antar komunitas lokal. Tujuannya apa? Untuk memperkuat posisi dalam merespon perubahan sosial yang disebabkan dengan globalisasi. Kalau kita tidak mampu menjalin relasi, menjalin komunikasi dengan masyarakat lain, kita mungkin akan tertinggal. Nah, ya, akan lebih tidak bisa mengetahui bagaimana kebutuhan pasar, bagaimana keinginan masyarakat, bagaimana produk yang diinginkan oleh masyarakat, gitu ya. Nah ini melalui 3 prinsip pengembangan masyarakat luas, yaitu penekanan yang diarahkan pada fungsi kemandirian, ya. Kemudian penekanan pada penyatuan masyarakat sebagai satu kesatuan, saling berelasi, misalnya home industri tertentu dengan home industri yang lain. Nah ini yang saling kemudian saling membantu dalam pemasaran misalnya ya. Nah ini sebagai contoh ada komunitas yang mengumpulkan berbagai industri makanan ringan. Nah, kemudian saling memberi informasi karena jaringan masing-masing tentunya memiliki jaringan yang berbeda ya. Misalnya A dari daerah Serang, B dari daerah Cilegon, C dari daerah Tangerang, E dari daerah Jakarta. Nah, jika melakukan komunikasi maka akan memperluas pasar dari masing-masing. Nah, ini merupakan penekanan pada penyatuan masyarakat sebagai satu kesatuan. Nah, kemudian keyakinan umum mengenai situasi dan arah perubahan sosial serta masalah-masalah yang ditimbulkan. Nah, dengan adanya saling komunikasi tadi bisa saling memberikan informasi kira-kira nanti perubahan situasi yang ada akan ke arah mana, gitu ya, lebih siap, lebih bisa antisipasi. Baik, selanjutnya agar relasi antar komunitas lokal dapat memperkuat posisi tawar atau bargaining position, ya, maka diperlukan mampu membangun dan mengembangkan jejaring sosial sebagai wahana pengembangan partisipasi dan aspirasi masyarakat, dan perlu peran pemerintah lokal sebagai fasilitator dalam pengembangan partisipasi dan aspirasi masyarakat. Baik, ada peran dari pemerintah dan ada peran dari masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat untuk penguatan komunitas lokal dalam menghadapi globalisasi sehingga tidak mendorong terhadap terjadinya situasi ketimpangan sosial. Baik, demikian materi sesi kedua dari kompetensi dasar ketimpangan sosial sebagai akibat dari globalisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan kita bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya.